ketika calon tunggal akhirnya melawan kota kosong. Bahkan kalah kalau nggak salah ya. Betul. Kota kosong dan yang kota menang kosong ya. Yang menang. Oke. Ini kan sebuah tamparan sebenarnya. Di politik masih tetap kental lah. Artinya itu sendiri muncul dari memang ya keinginan masyarakat memang seperti itu. Gimana Bung? Ya itu kan fakta politik ya. Emang ada potensi kota kosong Pak? Potensi itu kalau dalam ilmu kepolisian, nah, potensi itu kan harus tetap diperhitungkan. Iya. Tergantung nanti besar kecilnya potensi. Iya. Gitu. Itu kan harus melalui analisa. Yang pasti potensi itu ada. Terakhir, pilih laki-laki apa perempuan? Udah dipancing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast, kita kembali lagi di titik temu, menyambung cerita, menginspirasi harapan Pilkada Karawang 2024. Balik ke Bro. Baik, langsung saja di depan saya sudah ada narasumber apa ya? Jabatannya apa? Pengamat dari segala pengamat. Pemerhati dari segala pemerhati. Beliau juga kebetulan dulu mantan sekretaris DPD Partai Amanat Nasional di Kabupaten Karawang. Kemudian saya lihat juga hari ini lebih concern kepada mengurus organisasi, salah satu organisasi Islam di Karawang ya, yaitu Muhammadiyah. Selamat datang kepada Bung Dadan Hendarsah. Siap. Terima kasih Kang Arya. Sehat Bung? Alhamdulillah sehat. Kita perlu bayar berapa nih mengundang agent Dadan ke titik temu? Nanti itu bicaranya di belakang. Enggak Bung. Tujuan kita mengundang Bung Dadan di sini memang kita butuh referensi politik tentang pilkada ini yang lebih beragam lah ya, tentang hasil demokrasi di Karawang ini. Karena kalau kemarin kita undang dari pendukung A sudah, dari pendukung B sudah. Nah ini kita butuh posisi penengah nih, lebih kepada apa ya? Ya tadi saya bilang hasil demokrasi di Karawang ini seperti apa perkembangan sampai hari ini. Gitu Bung. Siap Bung? Siap. Jabatannya apa dulu nih? Pengamat dulu, sebagai pengamat. Pengamatnya segala pemerhati. Biar tidak tubrukan dengan teman-teman yang lain. Siap. Bung, begini Bung. Kemarin saya sempat baca Bung juga merilis kepada beberapa media ya, tentang pembahasan tentang pilkada kota kosong, tentang kota kosong. Saya baca juga sekilas bahwa jika terjadi kota kosong kan, pilkada kota kosong di Karawang ini salah satu bentuk kegagalan dari partai politik. Maksudnya gimana itu Bung? Ya jadi saya berusaha menyampaikan apa yang dari pikiran ya. Tidak bicara sebenarnya tidak bicara persoalan lokal Karawang. Karena saya melihat dalam beberapa kasus walaupun tidak banyak di pemilu kada sebelumnya pernah juga terjadi perhelatan yang memang melawan kota kosong. Nah, salah satu yang menurut saya cukup menarik itu pernah terjadi di Makassar. Ya betul. Ketika calon tunggal akhirnya melawan kota kosong. Bahkan kalah kalau nggak salah ya. Betul. Kota kosong dan yang kota menang kosong ya. Yang menang. Oke. Ini kan sebuah tamparan sebenarnya. Ya karena saya melihat jadi kehadiran eksistensi partai politik kan sesuai dengan semangat ideologinya, menciptakan kader-kader untuk kepemimpinan. Jadi kalau ternyata terjadi calon tunggal, itu kan berarti secara tidak langsung sebenarnya partai politik gagal untuk menyiapkan kepemimpinan. Kaderisasinya ya? Iya. Oke. Dan itu yang memang menurut saya tidak boleh terjadi. Walaupun biasanya yang melakukan gerakan-gerakan kota kosong itu biasanya incumbent. Wajar karena memang dia mungkin sudah melihat bahwa punya kekuatan jaringan, kekuatan birokrasi, kemudian kekuatan modal dan lain-lainnya. Tapi bukan berarti bahwa di luar incumbent tidak bisa melakukan itu gerakan untuk melawan kota kosong. Ya tentu saja yang di luar incumbent yang bisa melakukan itu mereka yang memang
punya kekuatan modal atau finansial. Lagi-lagi kan kalau memang kenyataannya seperti ini, berarti bahwa kita publik semua tidak hanya partisan partai politik, tapi warga negara juga kemudian lebih mengedepankan dan menempatkan modal atau uang sebagai hal yang utama dan satu-satunya. Dan tentu saja ini sangat tidak sangat di luar dari semangat atau esensi berdemokrasi. Kemarin gini Bu, kemarin kita juga sempat mengundang ke Ketua KPU Karawang ya, Teh Mari Fitriana, yang kita juga sempat membahas beberapa aturan mengenai kemungkinan kota kosong ini. Artinya kalau terjadi di Pilkada Karawang melawan kota kosong, apalagi kota kosongnya yang menang, gitu kan? Artinya calon yang ada di bawah, suaranya di bawah 50% ya. Kalau kota kosong yang menang, saya bilang berarti nanti tidak ada kepemimpinan Karawang yang memang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Iya, kan? Artinya nanti bupatinya lah PJ dari yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat kan begitu. Nah, ini setuju nggak Bung kalau ini juga bentuk kalau kota kosong yang menang, bentuk ketidakpercayaan publik terhadap partai politik hari ini? Bisa nggak sampai situ? Artinya gini ya, kotak kosong itu atau calon tunggal itu memang secara aturan ada sah, ya, dan kemudian perjalanannya, kemudian siapa yang kemudian ketika hasilnya calon tersebut ataupun kotak kosong yang menang itu kan sebenarnya sudah diatur. Nah, maksud saya persoalannya bukan kemudian hasil, bukan ya, karena yang saya lihat semisal di Makassar tersebut, ternyata yang menang kotak kosong dan tetap saja bahwa calon secara aturan yang saya tahu pada saat itu tetap saja calon tersebut dilantik. Gitu. Saya nggak tahu ya kemudian ada PKPU atau ada perubahan baru ya. Karena diskusi kalau saya terakhir sama ketua KPU begitu, ya tetap nanti keputusannya pemimpin Karawang itu adalah PJ yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat. Kemudian ada seperti itu. Ya. Artinya pada saat itu calon tetap menang dan dilantik, tetapi kemudian secara faktual legitimasi terhadap kepemimpinannya kan rendah. Iya. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Dan itu makanya saya bicara bahwa kotak kosong ini walaupun sah, walaupun dilegalkan oleh aturan, oleh undang-undang, tapi harus berusaha dihindari. Karena tadi itu saya bicara tidak hanya persoalan kalah dan menang lah di pilkada. Biasalah kalau persoalan perhelatan kompetisi kalah dan menang. Tapi kan ada hal lain yang lebih penting, yaitu menyangkut suara rakyat, kemudian respon rakyat terhadap kepemimpinan. Siap. Assalamualaikum. Wah, ada kamu ini. Apa kabar Pak? Siap. Dari tadi Pak. Tadi dong. Oke. Coba ikut ngobrol. Ikut diskusi juga. Iya, gua denger ada kotak kosong. Menarik kayaknya ini. Mau ikut? Oke. Ya, enggak. Bung, kita tutup nih. Iya. Jadi hostnya hari ini 2 orang, narasumbernya 1 orang. Enggak apa-apa, Bung. Enggak apa-apa. Akhirnya kan kita ketemu di titik temu. Nah, itu. Mudah-mudahan nanti bisa mempertemukan titik nyambung-nyambung. Nah, iya. Nanti ada titik. Iya. Pak Dadan, gimana sehat Pak Dadan? Alhamdulillah. Berkat doa semua. Jadi saya tadi dengar ngomongin kotak kosong Pak. Ya. Ini menarik bagi saya bahwa di Karawang ngomongin kotak kosong. Ini emang ada potensi kotak kosong Pak? Potensi itu kalau dalam ilmu kepolisian, itu. potensi itu kan harus tetap diperhitungkan. Iya. Tergantung nanti besar kecilnya potensi. Iya. Gitu. Itu kan harus melalui analisa. Yang pasti potensi itu ada, walaupun saya belum bisa mengukur seberapa besar potensi itu terjadi. Dan ketika potensi itu walaupun kecil masih tetap ada, maka kita yang sebutnya dengan aktivis ataupun kaum yang tercela kan harus merasa terpanggil Pak. Sampai terjadi pergelaran yang bersifat kota kosong. Enggak, persoalannya begini Bung, kalau pilkada Karawang terjadi kota kosong, kemudian kalau aturannya yang kemarin dibicarakan oleh Ketua KPU Karawang, artinya pemimpin Karawang 5 tahun ke depan itu adalah PJ dari Gubernur Jawa Barat,
persoalannya mau nggak rakyat Karawang atau masyarakat Karawang dipimpin oleh pemimpin yang tidak dipilih oleh mayoritas masyarakat Karawang, kan begitu. Ya. Bukan persoalan mau dan tidak. Kalau Iya. memang aturannya begitu kan mau nggak mau kita harus ngikut. Iya kan? Gitu. Iya, dan akhirnya terjadi mau gimana kan gitu Iya, ya. betul. Tapi kalau nyampe terjadi itu apa? Tadi saya dengar pada ini gagal ini kan gitu. Ya. Gagal bahwa partai politik di mana hari ini kan gitu. Jika terjadi kan gitu. Ya, artinya kan bisa diklasifikasikan sebagai kecelakaan demokrasi. Atau gini, tsunami politik. Bisa. Oh. bisa. Bung, ini bahasan lain, itu kan tentang bahasan kita kosong. Saya ingin berbicara tentang paradoks money politik. Oke. Paradoks tentang money politik di Pilkada Karawang tahun ini, tahun 2024. Nah, Bung sendiri mengakui nggak bahwa Pilkada Karawang hari ini masih tetap akan berlaku money politik? Asli money politik masih tetap kental lah. Artinya itu sendiri muncul dari memang ya keinginan masyarakat memang seperti itu. Gimana, Bung? Ya, itu kan fakta politik ya. Ya. Artinya kenyataan. Oh, fakta? Ya, hari ini fakta. Kenyataan di lapangan seperti Iya. itu kan. Analisa saya selama ini salah. Tadinya di pemilu 2024 berarti ya. Iya. Sebelumnya kan Sebelum- pemilu 2019 kan. Iya. Ya, saya menjadi bagian karena kan cukup lama saya mengikuti proses perhelatan politik dari tiap pemilu. Nah, di 2019 saya berpikir ketika itu pertarungan politik, nah udah, ini mencapai puncak nih. Money politik mencapai puncak, kemudian di pemilu selanjutnya di 2024 itu akan turun. Prediksinya lebih keras ya. Ya, karena akan turun karena mereka kan merasa ketika itu money politik luar biasa, ternyata kemudian menghasilkan wakil rakyat ataupun pemimpin yang memang menurut mereka jauh. Oke. Nah, tapi ternyata kenyataannya di 2024 ini tadi itu saya salah memprediksi, ternyata kan lebih barbar dari sebelumnya. Ya, kalau kita melihat kenyataan Barbarnya gini kali. ya lebih barbar dan lebih berdarah-darah. Oke. Gitu. Kita bisa kalau kita ke lapangan langsung yang biasanya satu orang atau satu rumah itu satu amplop, kita bisa melihat kemarin itu bisa nyampe 4, 5, 6. Ini kan luar biasa. Itu walaupun secara aturan mungkin sudah dibuat aturan sedemikian ketat. Nah, tapi pada pelaksanaannya termasuk penyelenggara tidak bisa berbuat banyak, Pak. Ketika berhadapan dengan gelombang yang luar biasa kan Ya, faktanya gitu. pileg kemarin juga Iya. artinya setiap caleg juga ternyata butuh kos politik yang iya. double. Jadi kalau di bawah kata masyarakat, ya cendol mambung kan gitu. Betul, Pak. Dulu itu masih bersifat uang cendol, Pak. Ya. Sekarang kan udah bukan lagi uang cendol itu. Bisa uang Kuota. Kuota. Itu kan luar biasa. Yang lebih Iya, tinggi iya, lagi iya, ya. Atau uang cendol tapi bukan hanya satu gelas gitu, Pak. Bergelas-gelas. gitu. Mengikuti perkembangan zaman berarti. Iya. Bahkan satu caleg bisa menghabiskan 1 miliar lebih ya Ya, pileg betul. kemarin itu ya. Ya makanya kalau kita tidak hanya saya coba ngobrol dengan calon-calon yang menurut saya punya kekuatan finansial besar ya, Oke. amunisi besar dari berbagai partai. Ternyata memang mereka juga mengakui loh, Pak, bahwa ini benar-benar barbar. Bayangkan misalnya mereka mengeluarkan sekian 1.000 amplop misalnya. Tapi kemudian yang biasanya penyimpangan itu 70% atau 60% masih wajar. 40%-nya lewat, 60% jadi suara. Jadi suara ya. Ternyata ini paling banyak sekarang 20 atau 30%. Dibalik kali ya. 40 jadi 60 Iya. 60 ya. Kalau dulu bisa nyampe 60 30 sekarang 30%. Wah, luar biasa. Nah, ini kan akan jadi dendam loh, Pak. Berarti gini, rakyat ayahnya lebih pintar Oh iya. Iya. Ini kan jadi dendam akhirnya. Benar. Iya, dendam karena mereka yang calon-calon yang terpilih merasa bahwa kemudian dimanfaatkan. Jadi besok lusa mereka akan berpikir ketika ada rakyat mengaduh, udahlah, mereka juga kok dipilih saya kok karena dibeli, bukan karena persoalan hati. Dan itu yang bahaya loh, Pak, menurut saya. Jadi akhirnya terjadi jual beli kan ya. Jual Iya. beli putus. Iya, iya betul. Iya, 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 putus. iya. Timbang bayar. Saya gitu. Begini, oke. Tadi kan secara fakta itu masih berlaku ya money politik di Karawang.
mungkin juga nanti pilkada juga tetap akan begitu. Artinya setiap bakal calon nanti membutuhkan kos politik yang lebih, bahkan bisa double kan. Tapi kan paradoksnya Bung, belajar dari pileg kemarin, tapi kan ada juga saya lihat beberapa caleg juga dia tidak membutuhkan kos politik terlalu besar, tetapi bisa menang begitu loh. Betul. Dan itu Artinya kan ini dua sisi koin yang berbeda kan. Betul. Satu sisi kita melihat budaya politik Karawang masih seperti itu, tapi pada fakta di lapangan ada loh caleg yang kos politik yang minim tapi dia bisa menang. Ya, betul. Dan itu bisa dibilang tadi itu bisa dibilang disebut paradok, kemudian kan kekecualian. Iya. Ya. Artinya dengan kekuatan uang yang memang tidak terlalu besar, ternyata bisa beruntung juga, bisa menang. Gitu. Memang ada faktor-faktor lain, mungkin juga ada calon di partai yang samanya juga punya kekuatan, walaupun tidak terlalu unggul, tapi ada rata gitu. Sehingga ketika diakumulasikan suara caleg tersebut dengan caleg-caleg yang lain dalam satu partai, kemudian bisa mencapai kursi gitu. Maka kebetulan yang lebih ke keberuntungan ini. Iya, beruntung. Keberpihakan dari Fortuna Iya. Dan itu memang secara logika agak sulit, Pak. Secara logika politik agak sulit. Kenapa kemudian harus ada orang yang memang dengan kekuatan amunisi terbatas bisa menang. Gitu. Sebenarnya kan harusnya menjadi pemantik ya buat yang lain, buat publik, buat kemudian calon-calon yang caleg-caleg ataupun calon pemimpin yang berasal dari, kalau menurut Bang Pacul, dari kelompok Korea gitu. Dan ternyata Korea juga bisa melenting gitu loh. Itu maksudnya bisa ternyata bisa mengalahkan yang menurut mereka punya kekuatan amunisi yang luar biasa. Ya artinya kan Bung, kita melihat bahwa beberapa caleg kemarin yang kos politik yang minim tetap bisa menang gitu kan. Kita melihat ternyata trust juga masih penting kan di dalam setiap momentum demokrasi ini kan. Artinya saya melihat bahwa masih ada loh beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul idealis terhadap pemahaman demokrasi gitu. Saya yakin masih ada, walaupun jumlahnya masih terhitung jari. Terhitung jari deh. Dibandingkan dengan jari-jari yang lain. Iya. Maksud kita begini, Bung. Money politik kan lebih identik kepada hal negatif ya sebetulnya. Artinya meskipun faktanya seperti itu gitu kan, ya omongan masyarakat umum masih tetap butuh itu, tapi kan tidak bisa dibenarkan juga. Ya. Karena ini kan sebenarnya lebih kepada hal-hal negatif. Ini tidak baik untuk pembelajaran demokrasi kita kan. Itu gimana Bung? Kacamata Bung? Ya, artinya kan secara kita terjebak dalam perhelatan formal ya. Artinya demokrasinya memang dilaksanakan, pemilihannya, prosesnya dilakukan. Tapi kemudian tujuan atau esensi demokrasinya saya kira semua orang termasuk elit-elit nasional mengakui bahwa hari ini demokrasinya sangat barbar. Gitu. Jadi semuanya diukur dengan kekuatan uang. Nah, seharusnya saya berpikir elit-elit nasional yang membuat aturan itu nggak usah takut, maksudnya bicara tentang kalau misalnya money politik dianggap itu ya udah legalkan saja. Legalkan saja. Biar tidak menjadi sebuah kesalahan. Hari ini kan kita melihat money politik begitu dalam aturan, dalam bunyi-bunyi ayat aturan atau PKPU dan yang lainnya itu bicara tentang larangan money politik. Tapi pada pelaksanaan kemudian money politik dilakukan secara terang-terangan dan penyelenggara diam, itu kan menjadi masalah sebenarnya. Gitu. Harusnya kalau kita mau bersepakat ya bersepakat saja. Sok money politik dilegalkan kan kemudian. Tinggal diukur saja kemampuannya berapa kan gitu Pak. Bahkan Bung, bukan hanya untuk masyarakat umum yang money politik ini, oknum-oknum dalam tanda kutip penyelenggara juga bisa terjadi penyalahgunaan money politik ini ya. Belum berani kalau bicara itu. Ya kan kita berbicara fakta pileg kemarin kan, ada beberapa kasus memang PPK terbukti menggeser suara kan. Itu kan karena faktor money politik sebetulnya. Nah, kalau ini nih, ada bahasa lain nggak sih selain politik barbar? itu yang dimaksud politik barbar apa maksudnya? Ya artinya kan memang semuanya sangat berdarah-darah lah.
yang ada dalam sisi kekuatan amunisi ya, pertarungannya Jadi sering gini, timpa. segala cara dilakukan gitu. Iya betul. Jadi sudah tidak ada rambu-rambu sebenarnya dalam money politik. Harus diakui itu dalam. Kacau ya. Orang kan dulu money politik masih sembunyi-sembunyi, Pak. Wasitnya, Malam-malam kan wasitnya nggak ada juga ini wasitnya. Hah? Wasitnya nggak ada bagaimana? dulu kan mengistilahkan serangan pajar. Karena Iya. dilakukan malam-malam, Pak. Iya. Maksudnya supaya tidak diketahui banyak orang. Iya. Sekarang kan sudah bukan serangan fajar ini. Serangan di apa? Siang terik matahari juga dilakukan, Pak. Dan di mana pun itu. Nah itu. persoalannya. Iya. Nah, Karena- tinggal kita menganggap bahwa itu sebuah hal yang biasa atau permisif Iya. dengan kesalahan tersebut, atau kemudian kita mau melakukan pembenahan, itu aja sebenarnya. Iya. Kalau mau pembenahan, ini dari mana membenahkannya kan gitu? Memulainya dari mana? Contoh dari atas itu dari mana kan gitu? Cok. Ya pilihan kan Apa? cuma dua sebetulnya. Nah. Itu kita menganggap money politik itu salah, atau kedua menganggap money politik itu benar dengan Iya, cara dilegalkan tadi, Bung. dilegalkan, betul. Kalau nanya kapan ini atau Nah. misalnya apa pembenahannya dari mana, Iya. jangan hanya nanya saya ini. Nah, terus apa nanya Saya dewa juga aja? bingung ya. Ya, itu artinya dewa. Begini, Gimana? ada cerita menarik ketika 3 negara dengan padat penduduk di Asia berkunjung ke Yunani, Pak. Oke. Ke Yunani kan kebetulan Yunani itu banyak dewa tuh, banyak tempat-tempat yang dianggap sakral lah dari dewa. Iya. Kemudian 3 negara tersebut, kepala negara 3 negara tersebut, presiden 3 negara tersebut bertanya pada dewa. Yang pertama Cina. Cina bertanya, "Dewa, kapan Cina kira-kira bisa maju?" Dewa langsung menjawab, 25 tahun. Presiden Cina menangis, Pak, karena ternyata ini masih lama. Saya belum tentu menjadi presiden Iya, iya, ketika iya, maju. iya. Kemudian India nanti setelah Cina. Presiden India tanya juga ke Dewa bilang 50 tahun. Lebih keras kan? Iya. Lebih tinggi. Nangis lebih keras itu Presiden India, Pak. Nangis lebih keras, masih lama berarti. Saya nggak mungkin ngalamin ini, gitu kemajuan India. Terakhir Indonesia, Pak, maju. Pas nanya, "Dewa, kira-kira negara saya Indonesia kapan majunya?" Dewanya langsung berbalik dan menangis lebih keras dari yang lain. Jangan sampai kejadian Iya. seperti itu. Dewa aja bingung, Pak. Apalagi saya. Itu nanyanya ke dewasa aja gitu ya. Kalau sekarang mungkin ke Dewa aja selain. Aduh, Masya Allah. Iya, iya. Ya mudah-mudahan lah, meskipun ya, faktanya hari ini money politik masih tetap bukan dibutuhkan sih, apa bahasanya ya, masih tetap diamini oleh Iya. masyarakat umum, Iya, tapi kan iya. sebenarnya itu pembelajaran demokrasi yang tidak baik, Bung ya. Kita belum bisa memisahkan apa sih ya, money politik dengan kos politik ya. Iya. Kalau kos politik kan memang harus, artinya ketika calon berkunjung kemudian menyiapkan anggaran untuk apa, untuk Kopi dan lain-lain. untuk kopi dan lain itu masih wajar, itu termasuk kos politik menurut Iya. saya. Tapi ketika berbicara kesiapan untuk malam untuk Nah, kemudian merubah suara, itu kan yang money politik, Pak. Iya, iya. Gitu. Nah itu yang kadang-kala kita juga tidak bisa memisahkan antara kos politik dengan money politik. Ya pemahaman itu ya. Ya, Siap. rakyat yang pengen, yang membutuhkan itu, mau gimana kan gitu. Kalau contoh gini nih, pileg kemarin ada cerita bahwa ini incumbent gitu, incumbent yang sudah membangun lah contohnya, Bangun jalan lah, ya, jalannya. jalan contoh. Nah dia datang untuk kampanye kemarin kan itu pileg. Ketika pulang itu tidak ada sesuatu, itu disorakin. Iya, itu. Ya, artinya ini fakta yang terjadi di lapangan loh, bahwa masyarakat menginginkan itu, bahwa memang gini nih, bahwa dalam berpikir masyarakat itu bahwa ya itu kesempatan saya kan. Betul, gitu. betul. Jadi kapan lagi Iya. saya masyarakat bisa menikmati Kejadi mah pohon, kan gitu. Nah, gitu. Nggak jadi boro-boro kan gitu. Ditegur wenda kenal kan gitu bahasanya orang lembur mah gitu kan. Ya itu terjadi. Nah, ya ini sebenarnya tugas para partai sebenarnya dari partai. Artinya gini, dalam partai itu ada kaderisasi kan. Nah, artinya kan pendidikan dari situ lah kan. Harusnya dimulai dari situ. Dan kayaknya wasitnya harus tegas wasitnya. Ya. Wasit pas Liga Inggris tak botak. Ya, Kolina. Ya, harusnya begitu. Langsung kartu merah. Ulagi kartu kuning. Sebenarnya itu lah. Kalau saya sih begini, Bung, bukan bahwa problematika tentang money politik yang sudah menjadi budaya di masyarakat ini bukan suatu kendala. Tapi kalau saya pribadi nih justru lebih kepada tantangan sebetulnya. Betul. Nah, khususnya tantangan di negara-negara berkembang seperti kita ini kan di Indonesia. Saya pikir
kalau di negara-negara maju seperti demokrasinya di Amerika sudah tidak ada money politik, Bung. Cuma ya tantangan di negara berkembang ya faktornya bisa aja karena faktor ekonomi, betul. Bisa aja seperti itu. Dan banyak lah. Dan di luar negeri itu kan tidak, sistem pemilihannya tidak seperti ini. Dia sudah ada disiapkan alat lah sendiri kayak tombol dan lain itu. Memang repotnya di kita memanai semenjak reformasi ya, memanai publik, memanai bahwa demokrasi itu bablas. Kebablasan berdemokrasi. Jadi kemudian berpikir bahwa yang namanya demokrasi itu pemilihan langsung dipilih. Coba aja dulu, emang ada pemilihan RT RW? Nggak ada Pak, pemilihan langsung. Sekarang kemudian ketika tidak dipilih dan emang kan sebenarnya itu kan kewenangan kepala desa, kewenangan lurah dan seterusnya. Nggak perlu ada pemilihan, tapi ketika tidak ada pemilihan, masyarakat berpikir, wah ini mah anti demokrasi. Gitu kan? Padahal kan demokrasi, justru itu demokrasi loh Pak. Iya. Gitu. Apalagi kalau kemudian kita berani jujur mengakui bahwa Pancasila kemudian diamalkan. Sila keempat itu kan pemusyawaratan dan perwakilan. Artinya memang harus musyawarah. Jadi pemilihan langsung voting itu pilihan terakhir. Ketika musyawarah mengalami deadlock gitu. Ini kan sudah tidak mau musyawarah dulu, yang penting pemilihan kan. Udah berpikir bahwa demokrasi itu pemilihan langsung. Nah, itu lebih kepada pemahaman ya. Pemahaman yang memang ini bablas, bukan bablas itu ya. Bablas. Karena sempat sebelum Bipres juga di kita ini di negara kita ini kan sempat juga ketika muncul akan pemilihan presiden melalui parlemen lagi kan sempat ramai. Rakyat malah mundur kan, kata reformasi gagal kan. Oke. Dan itu kan sebenarnya apa ya? Manusia itu kan bereksperimen, mencoba format-format baru yang harapan awalnya format baru ini kemudian bisa menghasilkan yang lebih baik dari format lama. Nah dulu ketika pemilihan presiden, pemilihan bupati dipilih oleh anggota dewan, kemudian berpikir bahwa ada sesuatu proses yang salah. Maka kemudian timbullah terobosan untuk melakukan pemilihan secara langsung. Dan ternyata kan kalau kita mau jujur juga buka-buka data, hasil pemilihan langsung itu kan kepala daerah atau banyak yang kemudian terlibat korupsi, Pak. Terlibat korupsi, artinya kan memang produk baru yang berupa pemilihan langsung itu tidak berarti kemudian lebih baik dari produk yang lama. Kalau misalnya produk sebelumnya yang itu ya nggak apa-apa, balik lagi aja. Gitu. Kalau kos pemilunya yang besar, betul. Kemudian hasil kepemilikan yang dihasilkan dari pemilu juga itu belum tentu menjamin. Outputnya belum tentu bagus Pak. Oke. Musyawarah. Bung, dahulukan dulu musyawarah. Ya mudah-mudahan lah khususnya di pilkada Karawang tahun ini ya tentang money politik ini masyarakat lebih bisa cerdas lah ya, untuk memaknai apa itu money politik ya. Cerdasnya itu kemana? Tetap harus optimis kita. Harus ada punya optimisme. Artinya kita ingin memberikan kesempatan kepada para tokoh di Karawang ini kan yang memang dia tidak memiliki kos politik lebih, tapi keinginan untuk memajukan Karawang, dia berani tampil gitu. Kita ingin memicu itu sebetulnya. Betul. Kemudian bicara tentang kota kosong itu justru targetnya begitu, bahwa kemudian penilaian keberpihakan kita itu tidak didasarkan pada kekuatan amunisi gitu Pak. Dan itu kan ketika kita berpikir tentang kekuatan amunisi yang besar, itu kan sebenarnya seharusnya saya, teman-teman yang lain yang aktivis, yang kelas-kelas masih Korea atau misalnya Ustadz Apin lah kalau dalam istilah harus tersinggung Pak. Loh, ini kepemimpinan itu memimpin rakyat. Kenapa kemudian orang-orang yang semisal teman-teman yang dalam kapasitas yang kekuatan modal yang terbatas, kenapa nggak punya hak? Ditutup loh haknya. Dan yang menutupnya rakyat sendiri kan agak pemikiran saya agak sempit gitu loh. Sempit ini. Gitu. Ya makanya yang saya sebut ini paradoks sebetulnya. Satu sisi kita ingin demokrasi kita ini maju kan, dengan bahasanya menghilangkan sedikit demi sedikit budaya money politik, tapi satu sisi juga ya inilah faktanya gitu. Memang perlu kesabaran untuk edukasinya perlu panjang juga panjang, Pak. Perlu melakukan pembenahan. Termasuk kita bicara tentang persoalan korupsi misalnya kan. Kalau kita nanya rakyat nih, kalau tanya pasti mereka pas melihat berita tentang kepala daerah, tentang anggota dewan yang korupsi, marahnya luar biasa loh Pak. Marah mereka mencaci maki. Marah betul gitu. Tapi kemudian ketika nih kalau kita lihat kasus Banten dan segala rupanya, ketika ada satu kepala daerah ataupun misalnya itu di Jawa Tengah
suaminya terkena KPK, kemudian rakyat marah, besok lusanya istrinya yang naik, istrinya yang menang loh Pak. Sama kan Banten juga seperti itu. Iya. Keluarga Ratu Atut misalnya menang semua. betul. Ini sebenarnya rakyat benci atau enggak sih? Sebenarnya gitu. Benar nggak? Iya, Atau kan benci karena nggak kebagian kan persoalannya gitu Pak. Nggak logis ya. Nggak logis. Iya, jadi hanya persoalan kepentingan saya kan gitu. Nah, kan akhirnya kan jadi begitu. Nah. Pak. Makanya menurut saya ketika ada termasuk mungkin dalam hal itu termasuk yang pesimis Pak, atau agak a priori lah melihat Iya. orang yang kemudian kencang tentang komunis tentang korupsi gitu. Jangan-jangan punya niatan lain kan gitu. Walaupun saya yakin ada lah satu dua yang kemudian memang mereka di track yang lurus. Gitu. Sama juga Pak, misalnya kita melihat kesal dengan perilaku pejabat yang korup, tapi kemudian kita mengagung-agungkan para pejabat yang kemudian punya uang banyak. Iya. Kan gitu. Tapi kemudian ada pejabat yang kondisinya hidup sederhana terbatas, mereka lecehkan loh Pak. Mereka anggap belon senangnya jadi pejabat. Kalau lainnya kan gitu. Iya kan, dia marek bener hidup belon. Kan itu pasti Pak. Iya. Nah, jadi gini nih contoh bahwa ditangkap ya orang pemimpin kan gitu. Aing bahala nyoblos maneh ya. Giliran dulu nyalon dipilih deui kan gitu. Oke, Bung. Asik ya. Asik kalau narasumber begini ya. Ya, itu Artinya juga kita nambah hasanah tentang pembahasan demokrasi lah ya. Tapi intinya gini nih Jen, yang terakhir lah mungkin lah kita berang. Itu kembali lagi saya itu masih apa namanya bahwa uang itu Penting. sangat Tapi nggak pakai tapi. sangat bahwa karena rakyat sendiri itu kembali lagi mereka akan mana kan gitu. Nah, artinya gini bahwa terjadi bahwa lu nggak punya uang ya Jangan nyalon. iya kan gitu dan ngapain gitu loh kalau nggak punya uang gitu nggak akan menang lah kan gitu. Nah, betul. Nah, ini kan harus gimana kan gitu bahwa ada orang-orang yang tidak memiliki uang tetapi memiliki kualitas gitu loh. Iya. Kan ini harus disampaikan seperti apa ke bawah gitu ke masyarakat. Tadi Ya mungkin Pesan-pesan. begini juga kesalahannya. Ini sambil minum dulu lah. sebetulnya- Oh ya, boleh minum. Boleh Boleh. minum. Sambil saya tanya Bung ya. Mungkin ini juga Bung kesalahannya maksudnya pembenahannya jangan dulu ke level bawah di masyarakat. Nah, Tapi juga boleh. harus dilakukan pembenahan juga di tingkat Elit. elitnya di tingkat partai politik lah. Karena kan kita juga udah jadi rahasia umum lah. Ketika seseorang mau nyalek, Iya. ketika seseorang mau nyalon bupati, pasti yang ditanya parpol, Iya, betul. ya kos politik kan. Ya mungkin berawal dari situ juga kan pembenahan itu gimana? contoh kan gini nih kayak Kamari. Bapak, kenapa kabarnya ada nyalon? Boleh. Kenapa kayak jadi nyalon gue? Jangan gue mikir gitu. Oh kayaknya nggak siap ini uang. Atau apa kan gitu. Jangan ada bukan partai politik juga. Bukan nggak siap, Gimana? tapi kurang Pak. Oh kurang. Dari kebutuhan perkiraan 1 miliar, ternyata saya kurangnya 999 juta. Lainnya lain. Lain kurang kenapa? Ya itulah. Kita mau bisa aja. Artinya uang itu memang menjadi sangat penting kan ya, sangat penting. Ya mau ketemu warga nggak bawa uang, kan kita pengen dipilih nggak bawa uang gimana kan gitu. Arek ngopi, arek naon kan. Itulah Gimana Bung pembenahannya tuh? mindset ya. Eh, Karena memang mindset yang hari ini sudah menjadi budaya. Iya. Harus diakui ini sudah menjadi budaya politik kita. Jadi sebenarnya kan tadi itu berbenah, untuk membenahinya tadi itu saya juga masih bingung lah. Ini kan sama dengan berdebat tentang lebih dulu mana antara ayam dengan telur. Nah, iya. Siapa yang sebenarnya harus berbenah terlebih dahulu? Pemilih atau rakyat? Atau misalnya calon dan calon pemimpinnya gitu. Rakyat menyalahkan melakukan seperti itu, dia berpikir bahwa kemudian setelah jadi para pemimpinnya ternyata lupa. Makanya dia tadi itu balas dendam loh Pak. Iya. Balas dendam ku aing pas saya kebutuhan Benar. diperes. Diperes lah, Iya, kuat iya. yang gitu ya. Iya, ada Pan gitu. Lo butuh gua ini kan Nah, gitu. sekarang calon yang kemudian terpilih besok lusa kemudian akan berpikir ketika ada rakyat mengadu
Rakyat bicara tentang kesulitan, tentang program segala rupa, dia akan berpikir, kumaha aing we, da sia mah kamari ge meuli aing geus dibeli ieu. Nah, itu kan. Iya. Itu masih Beli bingung. putus tadi. Jadi kalau menurut Gus Dur ada 3 ya Pak. Nah, gimana? Kalau kita berpikir bahwa hal tersebut adalah kesalahan, yang itu kan kesalahan itu dosa itu kan biasanya karena bisikan setan. Ada 3 hal menurut Gus Dur, ada 3 jenis setan. Yang pertama, setan jenis jin. Setan jenis tersebut takut bila kita kemudian membacakan ayat kursi. Takut, setan jenis jin tuh. Yang kedua, setan yang tidak punya jenis kelamin. Tidak takut terhadap ayat kursi dibacakan berapa ribu orang yang nggak takut. Kayaknya gua mau nebak nih. Yang ketiga, Setan setan jenis manusia ini kayaknya. bukan. Nah, yang jenis kedua ini tidak takut sama ayat kursi, tapi kalau dilempar kursi masih takut. Ada yang ketiga Pak, ini setan yang sangat menurut Gus Dur sangat berbahaya, yaitu setan yang tidak takut dengan ayat kursi, tidak takut dengan kursi, tapi dia malah berebut kursi dan jual beli kursi. Menurut Gus Dur itu, saya akan mencatat saja. boleh, Bung nggak sibuk kan hari ini? Insya Allah masih ada. Takutnya dipanggil istana kan harus kita batasi karena ada iya. beberapa tema yang harus kita minta pendapat Bung juga nih. Oke, Bung, kota kosong udah kita bahas, money politik sudah kita bahas. Kita ingin beralih kepada isu gender deh. Isu gender tentang pilkada Karawang. Bung, menurut Bung masih ngaruh nggak? Karena kan ada circle-circle tertentu kan pemilih. Ada kaum milenial, Gen Z, kaum emak-emak kan. Kalau Menurut survei kan gender, perempuan juga banyak. Lebih banyak. Ini lebih banyak. gender ini kan lebih identik kepada calon perempuan ya. Ya. Ketika disebutkan gender pasti calon perempuan. Ya, betul. Kan gitu Ya. kan. Nah, dia kan punya pemilih tertentu lah, khususnya kaum emak-emak yang disebut lebih militan. Itu gimana Bung kalau kondisi politik hari ini Kerawang? Gini ya, kalau saya melihat dari dulu ya awal-awal kemudian ramai tentang gender tadi itu, kita lebih berpikir bahwa gender itu ke perempuan gitu. Ya. Dan saat itu saya kira wajar kemudian orang bicara ramai tentang gender karena ada dalam masyarakat yang Indonesia yang dibilang patriarki, artinya lebih ke lelaki ya. Nah, maka perempuan perannya itu sedikit diambil alih oleh lelaki. Tapi menurut saya ketika beberapa puluh tahun atau beberapa tahun setelah reformasi, sebenarnya nggak pas bicara masalah gender. Terutama setelah undang-undang mengesahkan tentang kuota perempuan Nah, dan keterlibatan 30% di partai politik ya. Nah, sebenarnya nggak usah bicara seperti itu, Pak. Karena kan beberapa kali pemilu pasca reformasi itu sudah banyak perempuan-perempuan yang terpilih. Artinya rakyat memilih sudah tidak lagi berpikir tentang jenis kelamin, tapi memang karena kemampuan dan kesukaannya gitu. Jadi jangan kemudian justru kalau kemudian dibatasi 30%, kalau misalnya perempuan sanggup itu mau 50%, 100% nggak jadi masalah. Gitu. Nah hari ini mungkin isu-isu gender tersebut masih ada mengenal ya kalau dikaitkan dengan perhelatan pilkada, karena betul bahwa mau tidak mau sering ada ikatan emosional karena sesama jenis kelamin yang sama. Gitu. Apalagi dengan pertimbangan lain karena jumlah pemilih perempuan yang banyak dan mau tidak mau harus diakui bahwa perempuan itu lebih jujur dibanding laki-laki gitu loh, Pak. Lebih jujur. Walaupun apalagi dalam hal mengatur keuangan, pengelolaan APBD dan kemungkinan kalau perempuan ngambil amplop dari si A, insya Allah dia mencobosnya si A. Walaupun tentu butuh uang. Kalau politiknya diambil. Kalau laki-laki ngambil ini belum tentu kan. Akhirnya kan blanko, Pak. Bingung kalau nantinya. Ini maksudnya membahas gender, ini maksudnya kegina gitu. Enggak begitu. Menurut saya enggak. Karena kan di Golkar juga kan surat juga muncul ke Tesri juga kan. Artinya perempuan Tegina sama Tesri ada kesempatan gitu. Ya, sangat terbuka kesempatannya. Dan mereka terbukti sudah punya kemampuan sebenarnya, Pak. Menang lagi kan beberapa kali. Tegina. Ya. Gitu. Jadi artinya ketika Gina muncul menjadi calon, kemudian Sri Rahayu muncul bukan karena persoalan dia perempuan diutamakan, diberi fasilitas istimewa, bukan, karena memang dia punya kemampuan untuk itu, gitu loh, Pak. Betul. Terbukti kan gitu. Iya, terbukti sebagai anggota DPRD provinsi lah ya, minimal itu. Bung, ini juga berbicara gender, kita juga pernah, semoga Bung ingat nih, pernah pengalaman pilkada Karawang sebelumnya nih, artinya sering ketika muncul
calon bupati atau wakil bupati dari kalangan perempuan sering muncul black campaign, black campaign bahwa di dalam Islam tidak boleh pacaran, betul nggak? Mesti Ya, nggak betul. pilkada sebelumnya. Bahkan seingat saya waktu itu sampai harus muncul fatwa dari salah satu ormas Islam bahwa calon perempuan itu diperbolehkan, yang katanya yang tidak boleh calon perempuan itu hanya di dalam sholat. Iya, Itu kan iya. gitu kan, sampai begitu gimana? Pemimpin harus perempuan, harus laki-laki kan. Iya, 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 iya. Oh itu haram katanya kan calon pemimpin perempuan, itu gimana Bung? Artinya kita tidak membahas bahwa itu dari perspektif ajaran agama ya, Iya. tapi maksud saya adalah kemungkinan melihat kondisi budaya politik di Karawang hari ini itu mungkin terjadi lagi nggak di Pilkada Karawang 2024 ini? Satu dua orang atau beberapa pihak mungkin akan melakukan hal seperti itu. Iya. Karena kan yang namanya dalam politik pasti orang akan berpikir tentang bersiasat untuk menang ya. Iya. Dan kemudian melihat kelemahan-kelemahan lawannya. Salah satu mungkin ketika perempuan muncul kemudian ditembak persoalan tentang ada ayat atau ada aturan agama yang melarang kemudian dan seterusnya. Tapi saya kira sudah cukup lama bahwa isu-isu tersebut hanya kena ke sedikit saja basis yang kena dengan isu tersebut. Sisanya orang yang sudah tidak ngaruh. Ya tadi itu apalagi kalau bicara Karawang. Kemudian bicara Karawang, kemudian pernah punya Selika, perempuan, kemudian Purwakarta, Amboane. Amboane, kemudian Subang. Pernah itu wilayah-wilayah Pantura yang berdekatan dengan Karawang kan sebenarnya menjadi bukti bahwa isu tentang larangan pemimpin perempuan itu sudah nggak kena menurut saya. Walaupun pasti ada satu dua yang memang kemudian menggunakan isu tersebut. Garis-garis tertentu itu. Biasalah. Iya. Garis yang kemudian tidak terputus-putus. Artinya kalau Bung memprediksi itu kalau ada calon perempuan pasti akan terjadi lah, Ya, karena itu bentuk bagian dari manuver politik lo kan antar lawan juga kan. Dia gerakan mama besok kalau perempuan. Ya. Melawan untuk melawan itu. Bung, money politik sudah kita bahas, kotak kosong sudah kita bahas, kotak kosong ya bukan amplop kosong. Iya. Ya itu nanti ya kalau yang nggak punya duit nanti ini namanya amplop kosong. Isu gender sudah. Sekarang kita ingin beralih ini pembahasan yang Bung. Kemungkinan Pilkada Karawang tahun 2024 ini head to head 3 pasangan calon, 4 pasangan calon atau berapa? Melihat kalau calon independen udah belum sih? Udah tutup. Udah gugur ya, berarti Iya. fix bahwa Iya. Pilkada Karawang hari ini tidak ada calon independen ya. Iya. Calon non partai politik. Gimana Bung? Melihat peta kondisi hari ini, kita nggak mau menyebutkan bakal calon yang muncul hari ini Bung ya, jangan ya. Betul. Ini untuk mengantisipasi katanya ini berpihak ke Oh, si A, enggak. ini berpihak ke si. Iya. Kita nggak mau. Kita nggak berpihak ke siapa-siapa. Kita harus berpihak ke segalanya. Karena kita ingin bahwa diskusi ini tadi seperti saya di awal ingin memberikan pembelajaran demokrasi politik Betul. yang bermanfaat kan untuk masyarakat menjelang pilkada. Itu gimana Bung? Head to head melihat kondisi peta politik hari ini. Apa 3 calon? Maksimal 3. Oh. Tapi bisa jadi Maksimal. 2. Nah, maksimal Head to 3. head dan maksimal 3. Bisa 3 bisa 2 antara itu. Itu kan tergantung perjalanan politiknya masih berjalan. Bisa 2 calon atau 3 calon. Yang pasti jangan sampai 1 calon itu aja. Yang jangan sampai kotak kosong. Iya, gitu jangan maksudnya itu ya. nggak boleh. Minimal 2, maksimal 3 ya Ya. kemungkinan itu terjadi. Apa tuh faktornya? Kira-kira latar belakangnya yang Bung baca? Kalau hari ini yang berkembang kan kalau hari ini ya kita bicara tentang perjalanan beberapa bulan lalu sampai hari ini masih ada 3 poros kan? Iya. Nah, kita anggap 3 poros, incumbent, JAF, kemudian Asep Jamhuri, kemudian Gina masih berjalan masing-masing dan 3-tiganya hari ini masih ngotot untuk menjadi calon bupati kan? Artinya partai pendukung juga masih cukup kan untuk Oh iya, ya? sudah cukup. Mencukupi dan memang kalau memenuhi syarat minimal partai pengusung kursinya, ya 3-tiganya juga akan ketemu untuk cukup. Kebagian. Kebagian. Tapi saya kira kalau kemudian menghitung kalkulasi politik dan yang namanya peralatan kan pasti berpikirnya menang. Iya. Apakah kemudian ketiga-tiganya akan memaksa untuk jalan semua atau kemudian melebur di antara dua itu Jadinya jadi 2 pasangan gitu.
Tapi sampai hari ini saya masih melihat tiga-tiganya masih ngotot untuk maju sebagai calon bupati. Lagian kan kalau di Pilkada Karawang belum terjadi, Bung. Head to head. Ya, itu. Head to head kan belum ada sejarahnya ya di Karawang. Betul. Ya. Kalau di Pilkada 2024 ini head to head sejarah baru berarti ya. Ya memang harus dibikin 3 pemecah katanya. Cuma nanti kan kalkulasi politik juga. Iya. Ketika ada 3 ada pemecah, kemudian siapa yang diuntungkan kan gitu, Pak. Siapakah pemecah itu? Nah, nanti kita bahas siapa pemecah itu. Yang pasti bukan dari independen. Nah, Karena kan bukan sudah- ya. Ya, bodo amat lah. Artinya bodo amat itu maksud saya ya siapapun besok yang jadi pemimpin Karawang ya itulah pemimpin kita. Oh iya, gitu betul, ya. betul. Meskipun pada akhirnya kita masing-masing kita pribadi nih harus memilih salah Iya. satu yang Oh iya. terbaik di antara yang Punya hak. terbaik kan sebagai hak politik kita sebagai warga negara. Ya kalau sudah kalau terpilihnya bukan yang kita pilih ya mau tidak mau Oh, iya. itu juga tetap pimpinan kita ke depan kan begitu kan. Pimpinan. Bung, lanjut. Satu bahasan lagi mungkin nih. Terkait dengan parpol dan parlemen kan. Oh, iya. Sekarang kan kita tahu kan kondisi Karawang itu kan jatah kursinya di parlemen, di legislatif Karawang berarti kan Ada. Demokrat 8, Gerindra sorry partai pemenang kan Gerindra ya? Ya, betul. Gerindra 8, Demokrat 8, 8, PKS 7, Nasdem 7. Nasdem 7, Ya. Golkar, Ya. PDIP, Betul. sama PKB PKB ya 6, terakhir PKS, udah ya. PKS 7 tadi, 7 Oh, PKS iya, 7. PKS 7. Terakhir berarti 2 kursi Ya, di oleh PAN kan, Partai Amanat Nasional yang dulu Bung pernah duduk di sana. Iya. Bung, apa namanya? Untuk partai politik non parlemen yang artinya mereka belum beruntung lah kemarin di perhelatan pileg kemarin tidak memiliki kursi di Karawang kan gitu. Itu seberapa pengaruh nanti di pilkada? Karena kan saya melihat beberapa bakal calon ini nyaris saya bilang nyaris tidak pernah belum menyentuh partai non parlemen. Itu kekuatan mereka masih besar nggak kira-kira di pilkada? Kalau di permukaan sih mungkin ya kita melihat bahwa calon-calon tersebut belum tidak melakukan komunikasi dengan partai-partai non parlemen. Tidak atau belum? Belum. Baru lewat telepon kali. Itu kan ya maksud saya kan kalau di permukaan ya tidak artinya Iya. yang terpublish seperti Iya, itu. iya. Tapi saya yakin secara sembunyi-sembunyi atau belum terpublish mereka melakukan komunikasi, Pak. Iya. Karena memang dalam tiap jangan jauh-jauh lah pemilu Pilkada kemarin saja itu partai-partai non parlemen kemudian kan bisa menyatukan diri kemudian menentukan kesiapan mereka kemudian Arahnya. akan berpihak. Itu saja. Artinya mereka punya kecil atau besar mereka punya kekuatan sama juga misalnya ketika calon-calon kemudian menghidupkan relawan-relawan. Ya, itu kan sama sebenarnya. Ya, partai politik dan parlemen juga sama, artinya punya infrastruktur yang jelas, Ya, sampai basis ke bawah, massa basis masanya sudah jelas. jelas, kan gitu. Tinggal kemudian pintar-pintarnya berkomunikasi saja dengan para calon yang hari ini berminat untuk menjadi kepala daerah. Bung, pengalaman Bung nih dulu di Partai Amanat Nasional. Kalau partai non parlemen seperti itu, dia itu biasanya lebih kalau menentukan pilihan ya terhadap salah satu calon itu, dia itu lebih identik kesepakatan atau musyawarah di tingkat di tingkat Karawang di DPD atau DPC, atau memang biasanya ada instruksi juga dari atas di tingkat DPP gitu atau di Jawa Barat. Artinya prosedurnya mungkin melakukan di bawah dulu, Pak. Di bawah dulu. Oh, tetap sama juga Ya. kayak partai politik yang punya Betul. kursi. Oke. Ya, kemudian kalau ternyata sampai kesepakatan dan menganggap clear lah semuanya, baru kemudian didorong ke tingkatan yang level atas. Dan kemudian manuvernya juga kan kalau berkoordinasi ya walaupun nanti tidak membutuhkan surat SK dari DPP, kan tetap aja ketika berkoordinasi melakukan langkah yang salah pasti ditegur, Pak. Ya, makanya mereka pasti melakukan langkah tersebut minimal berkoordinasi atau menyampaikan dulu dengan tingkatan yang di atas. Ini habis ini langsung partai non parlemen langsung ditelepon oleh calon ini. Oh iya. Karena tadi Pak Dadan ngomong punya kekuatan, punya masa langsung ditelepon itu. Jadi ya itu jelas memang iya. Ya kalau saya nyalon gua teleponin duluan Oh itu. iya, langsung dikumpulin itu. Kumpulin kan gitu. Tinggal diajak ngobrol saja. Iya. Ada bahasan lain nggak? Udah hampir sejam nih kita ngobrol sama Bung Dadan.
Mungkin satu pertanyaan lagi. Ada nggak? Lu ada nggak pertanyaan? Udah lanjut aja. Satu pertanyaan lagi, Bung. Apapun ceritanya, meskipun hari ini Bung Dadan sudah tidak aktif di partai politik kan, artinya masih memperhatikan lah gitu kan, secara jarak jauh. Pemerhati. Wah, dari jauh kan begitu, Bung. Oke, secara pribadi Bung pasti nanti akan menentukan pilihan terhadap salah satu calon kan. Iya. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya ini, hari ini sudah ada yang mengajak belum? Mengajak Bung Dadan untuk bantuin kan, mau lagi kan punya jaringan politik. Jawab jujur atau enggak kan gitu. Enggak mau Jujur, jawab jujur. Pak. Saya jawab jujur, Pak. ini mau tahu banget ya, bukan hanya mau tahu aja, tapi mau tahu banget. Kalau yang ngajaknya figur-figur yang hari ini punya Muncul. keinginan untuk calon, saya terus terang aja belum ada. Paling yang ngajak ya tim-timnya gitu loh. Tapi saya jelasin gini ya, sampai hari ini saya merasa belum jatuh cinta serius, Pak, terhadap figur-figur yang hari berkembang. Baru suka karena pandangan pertama saja. Gitu. Belum masuk ke hati. Hari berarti? ini belum. Baru nyampe sini tenggelam. Hari ini. Iya. Tapi kan saya juga nggak tahu besok lusa kemudian saya harus menentukan pilihan kepada siapa. Kalau misalnya sreg ya, sebisa saya mengarahkan teman-teman, mengarahkan jaringan dan seterusnya. Ya minimal kemudian saya memilih sendiri, artinya tidak mengajak yang lain. Siapa. Pasti itu. Jadi hari ini belum ada yang membuat saya jatuh cinta. Secara serius, Pak. Baru suka pada pandangan pertama. Biar jatuh Nggak tahu asal usahanya, nggak tahu, Pak. Saya nggak berani berjanji. Entah sekali ya, nanti. Detik ini ya. Siapa tahu keluar dari sini terus saya Makanya saya nggak mau berjanji. Nggak berani saya. Berarti kalau nyampe sini keluar sini langsung telepon langsung ketelan mas. Iya. Sama, Bung. Atau no, Lu sama nggak? Lu sama nggak? Posisi hari ini sama Bung ada Dadan. yang jatuh cinta? Belum ada. Belum ada. Itu masih nyampe sini. Saya tinggal gua telan doang langsung masuk sini. Ya, sebetulnya ini juga gua pribadi, Bung, ya ingin meluruskan juga kan, katanya posisinya sama, belum ada jatuh cinta benar-benar terhadap salah satu calon kan, meskipun sudah ada beberapa gambaran bagi beberapa calon, dan sekaligus juga kita ingin mengklarifikasi sebetulnya kan. Ada kelompok A menganggap itu podcast Titik Temu lebih condong ke calon A. Kelompok lawannya itu Titik Temu lebih condong ke calon B. Jadi kata kita mana yang benar sih? Sementara posisi Kalau kita saya sih nggak begitu, Pak. Tentang Titik Temu, saya berpikir, wah ini Titik Temu pasti berpihak ke banyak calon. Bukan satu dua, banyak lagi. Ini kan dipasang semua masalahnya, Pak. Karena punya banyak kan persoalan, jadi dipasang semua. Jadi tadi kan gitu, secara pribadi ya tadi masih dalam tenggelam. Belum masuk ke sini kan gitu. Nah, kalau titik temu ya harus berada di mana-mana. Sama juga, Pak. Misalnya kan saya ada di berbagai tempat kan. Di ormas ini, kemudian kebetulan masih di berpartai, secara ikatan masih ada dengan partai tertentu. Ini kan ketika ada misalnya satu induk organisasi yang menentukan pilihan, saya berpikir esok lusa itu saya akan mengikuti kata hati saya. Gitu, kata hati saya. Jadi bukan karena persoalan. Karena kan saya ada di berbagai tempat, di ormas ini, kemudian di organisasi ini, partai politik ini, kan belum tentu mereka sama dukungannya, belum tentu sama. Jadi dalam ketidaksamaan berbagai induk yang saya tempati, maka saya besok lusa akan berijtihad menurut pikiran dan langkah saya. Jadi ada bahasa gini, Pak. Jadi ini teman kita punya teman 4 nih. Bingung kan? 4 ini harus disebar, Pak, katanya. Yang satu ke calon A, satu ke calon B, satu ke calon C. Jadi siapapun yang menang, ya kita yang menang. Teori-teori begitu kan sebenarnya banyak dilakukan oleh organisasi banyak. Gitu. Yang penting tidak sampai kenceng aja. Ya saya pikir sama lah pengalaman politik saya dengan Bung kan. Menang kita pernah, kalah juga pernah, bahkan sering mungkin dan kita tidak mau lagi dalam posisi itu kan. Yang jelas kalah itu nggak enak gitu. Oh iya, betul. Makanya kesalahan kita sama kebagiannya itu. Makanya sikap kita kan tadi seperti saya katakan, besok ya siapapun bupati dan wakil bupatinya ya itu pimpinan kita. Meskipun sekalipun
itu adalah bukan yang kita pilih ya Bung, yang sepakat ya. Ya, dan mudah-mudahan juga untuk mereka yang untuk figur yang terpilih dan kemudian tim-tim yang kemudian menjadi pemenang, itu mereka bisa memahami demokrasi seperti itu, kedewasaan ya. Ya, kedewasaan. Ya, udah selesai ketika prosesnya selesai gitu loh. Jangan terus jadi jangan kemudian kita sekat. Kan gitu ya. Itu. Sehingga akhirnya menjadi warganya juga Pak, Iya. dengan kewajiban bayar pajak yang sama. Iya, betul. Ternyata ada aturan. Kecuali kita karena nggak milih nggak kena pajak. Artinya jangan sampai kelompok yang kalah ini kemudian dia punya cara berpikir yang bagus tentang pembangunan Karawang kemudian tidak diterima ya. Ya. Ide-ide dan gagasannya itu jangan sampai seperti itu ya. Sepakat Bung ya. Ya, sepakat itu. Tidak boleh terjadi. Terakhir, pilih laki-laki apa perempuan? Udah dipancing lagi. Udah dipancing lagi baik. Nanya calon istri atau gimana Mas? Ya udah pilih laki-laki apa perempuan? Ya perempuan lah. Oh, ya udah. Masa saya harus menikah dengan sama laki-laki? Siap. Enggak ada dengan pertanyaannya. Ya, Bung. Nggak kerasa ini udah satu jam Ya, sedikit ngobrol. kasih banyak. Bung, terakhir nih saya beri kesempatan closing statement ke Bung Dadan Suhandarsa. Tadi kita membahas tentang paradoks money politik, kemudian isu gender, kemudian kota kosong, head to head, kemudian parpol non parlemen. Silakan Bung, closing statementnya. Pilkada Karawang 2024 nih. Ya terima kasih. Saya kira di balik kepentingan setiap orang ya, baik kepentingan yang dengan dasar pertimbangan kepentingan politik, kepentingan ekonomi, saya kira setiap orang mempunyai hati. Ya. Artinya ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan keseharian, termasuk di dalamnya misalnya kontestasi pemilu, pilkada dan seterusnya, maka saya masih meyakini ada satu atau dua orang atau tidak banyak jumlahnya yang berpikir bahwa hari ini banyak kekurangan, banyak penyimpangan, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh semua, saya kira bukan hanya satu kelompok, dua kelompok. Cara berpikir yang salah, budaya yang salah, yang tadinya berpikir akan membawa kebaikan ternyata malah lenceng, menyimpang, dan itu saya kira harus menjadi pengakuan bersama dan berbenah masing-masing, agar kemudian impian kita, impian banyak orang, impian warga negara tentang demokrasi yang ideal, kemudian pemerintahan yang ideal bisa kita capai walaupun dengan jalan yang terseok-seok. Dan mudah-mudahan di tahun ini seperti juga harapan saya di pemilu yang lalu menjadi puncak kerusakan, Pak. Puncak kerusakan. Dan setelah puncak kan turun perbaikan. 2024 puncaknya, besok lusa kalau dimisalkan ini goro-goro, maka besok lusa kemudian menjadi landai lagi, baik lagi, kemudian kan muter. Mudah-mudahan ini puncaknya dan besok lusa kita akan bertemu dengan impian-impian yang selama ini ada di benak masing-masing semua masyarakat semua. Oke. Terima kasih Bung atas waktunya nih. Seru ya. Kayak undang-undang kita lah kalau nanti ada kegiatan ngopi-ngopi di warung, diskusi seperti ini. Kita langsung on cam di warung kopi aja. Demikian kan dikirim ke sana. Nanti bilnya ada catatannya khusus nanti. Nggak boleh nanti bilnya tertuju ke calon A. Oh enggak, jangan dong, jangan. Siap. Kita nggak main kayak gitu. Main saya panjang kita. Oke. Siapa sebagai sahabat podcast Titik Temu, selesai sudah kita berbincang hangat dengan Bung Dadan kan, penguat dari segala pengamat. Saya seperti prediksi awal kan luar biasa diskusi hari ini kan begitu. Apalagi ditemani oleh Bung Repo. Ini kalau di Titik Temu Markom di Titik Temu ini. Jadi segala narasumber ini berhubungan dengan dia, Bung. Pelatih sepak bola. Kalau saya hanya sekedar host. Siap. Terima kasih semuanya sahabat podcast Titik Temu, menyambung cerita, menginspirasi harapan. Sampai berjumpa di Titik Temu berikutnya. Salam.